Lokasi groundbreaking tol Gilimanuk-Mengwi sudah diratakan, hingga kabar perintah kepada 100 kepala keluarga harus mengosongkan mes paling lambat 15 Oktober 2022. Assalamualaikum semuanya. Informasi update terbaru tol Gilimanuk-Mengwi, di mana tempat lokasi groundbreaking sudah diratakan di salah satu perkebunan karet. Di mana lokasinya? Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi direncanakan pada Sabtu 10 September 2022 mendatang. Persiapan dilakukan dengan meratakan lokasi groundbreaking atau peletakan batu pertama di lahan perusahaan daerah Bali, desa atau kecamatan Pekutatan, Jembrana, sejak beberapa hari terakhir. Dari pantauan di lahan unit perkebunan Perusda Bali, sebanyak 3 alat berat masih meratakan tanah di lokasi yang sebelumnya lahan perkebunan karet itu. Beberapa pekerja juga masih memotong pohon karet milik unit usaha perkebunan. Kayu pohon karet juga terlihat diangkut ke truk. Sekitar 3 hektar lahan sudah diratakan dengan alat berat. Pasalnya, lokasi yang menjadi tempat peletakan batu pertama tidak hanya untuk pembangunan jalan tol, tetapi juga lokasi pembangunan Thames Park atau sarana pendukung pariwisata. Klien Banjar Adat Sumbermis, Desa Adat Pekutatan I Ketut Murjana mengatakan pengerjaan meratakan tanah itu sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Pengerjaan untuk persiapan peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sementara baru selesai sekitar 2 hektar. Tetapi bisa lebih luas lagi, karena termasuk rumah mes karyawan unit usaha perkebunan perusahaan Bali juga akan digusur. Tidak hanya Murjana, mes warga lain yang ada dalam satu Banjar Adat sebanyak 100 kepala keluarga akan digusur. Perusda Bali sudah memberi waktu agar warga yang tinggal di mes sudah mengosongkan lokasi dengan batas akhir 15 Oktober 2022. Sejumlah warga yang tinggal di 3 Banjar di Kecamatan Pekutatan Jembrana yang bakal terdampak pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Rumah tinggal para eks pekerja unit perkebunan perumahan umum daerah Keta Bali Saguna di 3 Banjar itu akan dibangun jalan tol dan tempak. Seluruh eks karyawan yang tinggal di rumah dinas karyawan atau mes diminta mengosongkan bangunan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, wilayah yang terdampak langsung pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi antara lain Banjar Adat Sumbermis dan Banjar Adat Koprahan di Desa Adat Pekutatan, serta Banjar Adat Sumber Baru di Desa Adat Pengyangan. Menurut Murjana, pihak Perusda Kerta Bali Saguna sudah mengirimkan surat pengosongan rumah kepada seluruh penghuni mes. Batas waktu pengosongan rumah hingga 15 Oktober 2022. Menurut Murjana, pemberitahuan untuk mengosongkan mes yang berada di areal perkebunan milik Perusda Bali ini membuat sebagian warga resah. Sebab tempat tinggal yang sudah puluhan tahun mereka tempati harus ditinggalkan. Selain itu, Murjana menyebut pemberitahuan tersebut juga cukup mepet. Murjana mengaku 2 bulan yang tersisa dirinya belum memiliki persiapan untuk terkait tempat tinggal yang baru. Sedangkan beliau belum punya persiapan apa-apa. Apalagi untuk mendirikan rumah perlu dana yang cukup besar. Di satu sisi, selaku umat Hindu yang percaya harus mempunyai merajan atau pura keluarga. Segala upacaranya yang harus ditanggung rasanya masih belum mampu baginya. Menurutnya sudah turunan generasi kedua tinggal di lokasi tersebut, dari lahir tahun 70 sampai sekarang. Ketut Dana, warga Sumbermis, mengatakan lahan yang mereka tempati turun-menurun ini dibuka leluhur mereka sebelum Indonesia merdeka. Menurut dia, mereka sudah 5 generasi tinggal di wilayah itu.
jauh sebelum ada Pemprov Bali dan Perusda Bali. Kadek Suyasa juga menyesalkan setelah sumber penghidupan mereka sebagai buruh sadap karet terdampak dan kini tempat tinggal mereka terancam. Kata dia, sekarang penghasilan sehari-hari saja sudah sulit dan pohon karet di jalur tol sudah ditebang, padahal mereka tinggal di sisi barat jalan. Begitu pula yang kini diresahkan Krama Banjar Adat Koprahan. Salah seorang krama yang enggan disebut namanya menyebutkan ada puluhan kakak yang terancam tergusur. Di Koprahan satu Banjar Adat ada 36 Hindu dan 7 Muslim. Menurutnya kalau digusur, jelas Banjar Adat ini akan hilang. Warga tidak menolak pembangunan, tapi pikirkan juga nasib warga sebagai masyarakat kecil. Menurutnya warga tidak tahu harus kemana karena sudah dari turun-temurun ratusan tahun di lokasi itu. Kelihan adat Sumbermis I Ketut Murjana menyebut jumlah krama di wilayahnya 130 kakak dan 2 kakak Muslim. Dikatakan satu Banjar Adat sampai perbatasan Temukus Asah Duren. Ada 2 pura yang diempon, yakni Pura Kawitan dan Pura Taman, serta ada musola untuk Muslim. Krama Banjar Adat Sumber Baru, Pangyangan kini juga merasakan keresahan yang sama. Salah seorang warga Sumber Baru, I Ketut Wartana, mengatakan sudah pernah menyampaikan aspirasi ke Gubernur Bali, Iwayan Koster. 3 bulan lalu tokoh di desa sudah ke Gubernur, sinyal positif untuk direlokasi dan masyarakat diminta agar tidak resah. Tapi berbeda dengan sikap manajemen Perumda Bali, padahal pemukiman tidak kena jalur tol. Kelihan adat Sumber Baru, Nengah Litra, menyatakan pihaknya siap untuk direlokasi asalkan tidak membeli, sekalipun harus membuka hutan seperti para pendahulunya. Di Sumber Baru katanya ada 63 kakak. Di lokasi tersebut sama sejarahnya dengan di Pekutatan dan ada pura kawitannya. Harapannya dimohon kebijakan pemerintah agar diberi atau dicarikan tempat tinggal. Walaupun di tanah hutan, pihaknya berharap bisa diberikan hak yang sama seperti di Sumber Kelampok. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama Perumda Kerta Bali Sagunan Provinsi Bali nomor 266/PUD/UM 8/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 perihal pengosongan rumah dinas atau mes tersebut menyebut dengan akan dibangunnya jalan tol dan tempark di kawasan unit perkebunan Pekutatan Jembrana dalam waktu dekat. Perlu dilakukan perataan lahan dengan melakukan pembongkaran terhadap rumah-rumah dinas karyawan. Para eks-karyawan perusahaan Bali ini diberi batas waktu hingga Senin 15 Oktober 2022. Memang kabar pengosongan mes sangatlah mendadak dan mepet, tapi mau bagaimana lagi, pembangunan harus dilakukan. Tapi setidaknya ada pembicaraan atau sosialisasi kepada penghuni mes tersebut untuk diberi pemahaman lebih. Meski itu hanya mes karyawan, tapi para penghuninya sudah menempati lokasi tersebut sudah sangat lama. Semoga bisa saling mengerti. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.